Halo semua, aku Arif dan selamat datang di Whence is that knocking? Di video kali ini aku akan mereview sebuah film keluaran A24 yang terbaru yang berjudul The Tragedy of Macbeth. Film ini merupakan hasil adaptasi dari sebuah naskah drama karangan William Shakespeare dengan judul Macbeth. Sebenarnya cerita ini udah pernah dibikin film berulang kali dari berbagai production house dan berbagai generasi mulai dari tahun 50-an sampai sekarang, karena cerita ini memang cerita yang sangat bagus. Salah satu cerita yang abadi juga seperti Romeo dan Juliet. Film ini berkisah tentang seorang ksatria yang bernama Macbeth, yang mana suatu ketika saat ia pulang dari medan perang bersama kawannya yang bernama Banquo, mereka berdua menjumpai sosok penyihir, atau bisa dibilang 3 sosok penyihir. Penyihir itu menyampaikan sebuah ramalan bahwa suatu hari nanti Macbeth akan naik tahta menjadi seorang raja. Dan kawannya Banquo, dia memang tidak akan menjadi raja, tapi anaknya besok yang akan menjadi raja. Awalnya kedua orang itu menganggap ramalan itu tak lebih dari sekedar racauan orang gila biasa. Tetapi sesampainya di rumah, ketika Macbeth menceritakan apa yang dialami itu kepada istrinya yang bernama Lady Macbeth, Lady Macbeth justru menganggap serius ramalan itu dan merasa bahwa itu merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Mulai saat itulah Lady Macbeth mulai meracuni pikiran Macbeth untuk merebut secara paksa tahta yang diramalkan. Di awal video tadi aku sempat bilang bahwa cerita Macbeth ini berulang kali pernah dibikin film. Dan kalau kalian lihat di Google memang ada banyak sekali film yang mengangkat cerita Macbeth. Dan terakhir kalau nggak salah film Macbeth itu 2015 yang diperankan oleh Michael Fassbender. Dan film Macbeth yang versi A24 ini yang disutradarai oleh Joel Coen bisa kukatakan merupakan film adaptasi Macbeth yang sangat berbeda dibandingkan adaptasi yang lain. Ya memang secara umum tiap adaptasi filmnya itu sangat berbeda-beda, memiliki warna tersendiri. Tapi dari kesemua itu, The Tragedy of Macbeth ini berada di tempat yang sama sekali berbeda. Dan itu hal yang sangat bagus karena sudah ada sekian banyak film Macbeth. Kalau ada yang bikin film Macbeth lagi tanpa ada sesuatu yang baru, ya apa yang mau dijual? Salah satu hal yang membuat film ini berbeda daripada film-film Macbeth yang lain adalah sinematografi di film ini sangat unik. Ya ala-ala A24 lah. A24 kalau bikin film kan memang unik. Apalagi ini merupakan film kolosal yang mengangkat cerita tentang kerajaan. Film ini dibuat dengan rasio 4:3. Jadi kotak seperti TV-TV jadul itu. Gradingnya juga black and white, hitam dan putih. Terus film ini tuh minim scoring. Jadi hampir sepanjang film itu hanya dialog tokoh tanpa ada scoring-scoring megah selayaknya film-film kolosal pada umumnya. Jadi kalau kita menonton film ini tuh seperti menonton film-film tahun 50-an yang direstorasi. Setting tempatnya pun terkesan minimalis. Jadi misalkan saat latar tempatnya berada di outdoor, di luar, itu seperti kelihatan banget seakan-akan bisa di studio, dan kupikir itu memang sengaja. Sehingga vibe film jadulnya itu kerasa banget. Dan satu hal yang aku suka dari sinematografi film ini adalah ketika setting ceritanya berada di dalam kerajaan, Joel Coen sangat memanfaatkan elemen shadow. Apalagi karena warna di film ini hanya hitam dan putih, jadi penempatan cahaya yang diatur di film ini sangat bagus, sehingga hitam dan putih bayangannya itu terkesan sangat estetik, sangat-sangat sinematik banget. Aku suka. Hal lain yang membedakan antara film The Tragedy of Macbeth dengan film Macbeth yang lainnya adalah penempatan cast di sini udah bisa dikatakan multirasial atau interrasial. Maksudnya gini, biasanya kalau film-film bertema kerajaan di Eropa, ya otomatis pemerannya Caucasian semua, kulit putih semua. Tapi di Macbeth ini
udah menggunakan aktor kulit hitam, seakan-akan memang kehidupan di sana udah multirasial. Bahkan Macbeth itu sendiri merupakan seorang kulit hitam karena diperankan oleh Denzel Washington. Tapi kalau dipikir-pikir ya, meskipun nggak ada fungsi yang bener-bener nyata, tapi kupikir sah-sah aja sih, karena aku juga pernah tahu adaptasi Macbeth versi Jepang. Bayangin aja, Macbeth tapi settingnya Sengoku Jidai. Yang jadi Macbeth ya seorang samurai, orang Jepang lagi. Jadi kupikir nggak masalah meskipun secara alasan teknis nggak ada, tapi kupikir itu dibuat seperti itu untuk menunjukkan cerita Macbeth di masa modern ya seperti itu. Nggak melulu kulit putih semua, tapi ada kulit hitamnya. Keberadaan sosok penyihir di cerita ini juga aku suka banget karena memang di cerita aslinya ada 3 sosok penyihir. Cuma di film ini yang berperan sebagai penyihir hanya 1 orang saja, yaitu Catherine Hunter. Tapi uniknya adalah seakan-akan meskipun hanya ada 1 penyihir, seakan-akan ada 3 orang penyihir. Karena di awal kemunculannya penyihirnya hanya ada 1, tapi ketika bertemu dengan si Macbeth dan Banquo, penyihir itu berdiri di depan genangan air. Dan di genangan air itu ada bayangan 2 penyihir yang lain. Jadi secara sinematik memang bagus, karena itu seakan-akan ada 1 orang dengan 2 bayangan, padahal ternyata itu ada 3 orang. Tapi sepanjang cerita, 2 penyihir yang lain tidak diperlihatkan bagaimana rupanya, bahkan seakan-akan memiliki suara yang sama. Jadi aku berasumsi penyihir di versi The Tragedy of Macbeth ini memiliki 1 sosok saja, tapi dia seakan-akan memiliki 2 alter ego, sehingga seakan-akan menjadi 3 orang. Ada begitu banyak perbedaan di film ini yang membuat film The Tragedy of Macbeth bisa berdiri sendiri di antara film Macbeth yang lain. Dari segi penggambaran settingnya, dari segi implementasi cerita, dari segi pemilihan castingnya. Dan ngomongin soal casting, ada 1 tokoh yang menurutku menarik, karena itu terlepas dari hiruk pikuk antara Lady Macbeth dan semua musuhnya. Karakter yang aku maksud di sini adalah karakter yang bernama Rose, karena dia terkesan misterius dan sampai akhir nggak begitu jelas motivasi dia itu apa, sosok dia sebenarnya tuh siapa, nggak jelas. Karena suatu ketika saat Raja Macbeth setelah menjadi raja, dia mengirim 2 pembunuh untuk mengejar Banquo dan anaknya yang kabur. Tiba-tiba sosok Rose datang menyusul mereka dan mengatakan dia diutus oleh Macbeth untuk membunuh Banquo dan anaknya. Tapi ketika ia menemukan anak Banquo, ternyata tidak ia bunuh. Terus hampir di akhir cerita, dia sempat bertemu dengan Malcolm, anak dari Raja Duncan yang dibunuh oleh Macbeth. Dia berkata bahwa dia merupakan aliansi mereka dan akan membantu mereka untuk menggulingkan masa-masa tiran dari Raja Macbeth. Dan di akhir cerita, dia membawa pergi putra dari Banquo, pergi kemana aku juga nggak tahu. Oh iya, terus ada 1 lagi ketika Lady Macbeth hampir menemui ajalnya, sosok terakhir yang ditemui Lady Macbeth adalah Rose. Dan biasanya kan kalau di cerita-cerita lain, Lady Macbeth meninggal karena sakit. Tapi di film ini seakan-akan Lady Macbeth meninggal karena sebab yang lain, yaitu jatuh dari tangga. Dan itu adalah saat setelah Lady Macbeth bertemu dengan Rose. Meskipun tidak dijelaskan secara pasti apakah Rose mendorong Lady Macbeth sampai jatuh atau bagaimana. Sisi-sisi misterius seperti itulah yang membuat aku suka keberadaan karakter Rose di sini. Membuat warna baru dari cerita yang semua penggemar Macbeth juga udah tahu. Jadi kupikir itu 1 hal yang cukup positif dari film ini. Tapi 1 hal yang menurutku kurang, karena aku sendiri merupakan penggemar dari film Macbeth yang versi tahun 2015. Kalau di Macbeth yang sebelumnya kan
sisi kolosalnya kelihatan banget, ada adegan peperangan yang besar, penuh dengan darah, penuh dengan adegan action. Tapi di versi film The Tragedy of Macbeth ini sama sekali nggak ada perang. Memang di akhir ada adegan di mana Malcolm dengan Macduff sudah mengumpulkan pasukan dan kelihatan ada banyak orang, tapi ya hanya itu, adegan dua pasukan yang berperang dengan segala adegan actionnya nggak ada. Dan aku pikir sayang sekali. Tapi mungkin itu juga salah satu bentuk interpretasi bahwa yang ditonjolkan di sini lebih ke dramanya, masing-masing dialog antar tokoh. Kesimpulannya film ini ya udah jelas sih bagus, bagus banget. Tapi ini bukan tipe-tipe film yang ringan, jadi buat kalian yang ingin mencari tontonan ringan tentang film-film kerajaan, kayaknya nggak cocok deh nonton film The Tragedy of Macbeth karena slow burn banget dan tidak mengedepankan ke action tapi lebih menitik beratkan pada dialog antar tokoh, apalagi menggunakan bahasa Inggris jadul dan bahasa bangsawan. Jadi skor untuk film The Tragedy of Macbeth yang disutradarai oleh Joel Coen 8,5. Oke, mungkin itu dulu review dari Diskill kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya ya silahkan klik like. Kalau nggak suka ya klik dislike. Dan kalau suka banget dan belum subscribe, ya silahkan subscribe. Tunggu apa lagi? Subscribe biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. See you next time!